Freddy Wijaya, anak pendiri Sinarmas Group, kembali mendaftarkan gugatan hak waris ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Didampingi kuasa hukumnya Fahmi Bahim, Freddy ini menyebut bahwa gugatan hak waris kepada 6 orang pihak termasuk 5 orang saudara tirinya telah resmi terdaftar pada 11 Agustus 2020. Freddy juga menegaskan sekaligus mengkonfirmasi tuduhan pihak dari saudara tirinya bahwa ia tidak melakukan gugatan untuk memperoleh aset senilai hingga 300 triliun rupiah, meski dirinya dinilai telah menerima hak waris senilai 1 miliar rupiah. Dalam surat wasiat almarhum ayahnya, 34 orang penerima wasiat hanya mendapatkan uang sebesar 1 miliar sampai 2 miliar rupiah. Namun hal ini berbanding terbalik dengan jumlah aset Eka Cipta Wijaya sebagai pendiri Sinarmas Group. Ya, terkait hal ini bagaimanakah sebenarnya kelanjutan gugatan kasus ini? Kami sudah terhubung bersama dengan jurnalis CNBC Indonesia Tito Bosnia. Tito, setelah gugatan pertama sempat dibatalkan, apa yang kemudian membedakan dengan gugatan yang kedua ini dengan sebelumnya? Silakan dengan laporan Anda. Iya, Maria. Perbedaan antara gugatan yang telah diajukan oleh Freddy Wijaya, anak dari almarhum Eka Cipta Wijaya, pendiri grup dari Sinarmas ini, dari sebelumnya sempat mengajukan gugatan hak waris di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pada hari Selasa kemarin, tanggal 11 Agustus ini mengajukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang tidak ada signifikan karena memang berkaitan dengan gugatan hak waris, namun memang untuk saat ini untuk gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah terdaftar pada kemarin ini berkaitan dengan tergugat, yakni ada 6 orang. 5 tergugat ini masih saudara tirinya dan 1 orang lain, yakni merupakan pelaksana wasiat almarhum dari Eka Cipta, yakni Eli Romsiah yang berdomisili di Jakarta Selatan, dan sekaligus menengahi kabar yang beredar bahwa dirinya ingin meminta hak waris yang nilainya bisa mencapai 300 triliun lebih dari total aset yang sempat dia umumkan dari 16 perusahaan, yakni ada senilai lebih dari 600 triliun rupiah. Justru ini nilainya lebih meningkat asetnya, Maria, yakni senilai 737 triliun rupiah dari 16 perusahaan, dan belum lagi aset-aset dari perusahaan yang masih terus diinvestigasikan oleh pihak dari Freddy Wijaya. Dan untuk itu memang saat ini mengapa Freddy Wijaya menempuh jalur hukum, karena memang saudara-saudara tirinya yang merupakan anak sah dari almarhum Eka Cipta Wijaya ini tidak memberikan kabar positif atau melakukan perundingan secara kekeluargaan, sehingga memang jalur terakhir yang ditempuh oleh Freddy Wijaya yakni melalui jalur hukum, karena memang saat pembagian hak waris oleh almarhum Eka Cipta Wijaya, ini anak dari Eka Cipta di luar pernikahan ini hanya menerima uang senilai 1 miliar rupiah, dan juga anak-anak sah dari Eka Cipta Wijaya menerima uang senilai 2 miliar rupiah menurut hak waris dari surat wasiat yang diajukan oleh Freddy Wijaya. Namun memang di luar angka tersebut terdiri dari aset-aset dari almarhum Eka Cipta, di mana dia mendeskripsikan ada 737 triliun rupiah ini memang masih menjadi tanda tanya, karena menurutnya anak-anak sah, terutama 5 orang tergugat yang masuk dalam gugatan Freddy Wijaya ini yang memiliki aset-aset di luar dari surat wasiat yang diajukan atau sudah dikeluarkan oleh almarhum. Dan berikut ini merupakan keterangan dari Freddy Wijaya terkait dengan gugatan hak waris yang telah didaftarkan di Pengadilan Jakarta Selatan. Saya bukan menuntut aset-aset itu, tapi yang saya tuntut adalah harta milik mendiang ayah saya. Jadi itu hanya sebagai keterangan bahwa ayah saya pernah sebagai salah satu pendiri dari Sinarmas Group semasa hidupnya dan memiliki aset-aset yang saya sudah klarifikasi hari ini saya akan bagikan kepada semua rekan-rekan. Ada lebih dari yang kemarin saya kasih, ya. Nilainya 737T, belum termasuk yang saya sedang lagi investigasi. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Maria.
Iya, terima kasih Tito Bosnia melaporkan langsung untuk CNBC Indonesia.